Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Terpaksa menikahi Pak Ustadz season 3 bab 161. Mau ngapain lagi kamu kesini? Pergi, bentak Bu Marina. "Ma," Vina memanggil dengan suara lirih, membuat Bu Marina langsung menoleh dan menghampiri. "Ada apa sayang? Ada yang sakit?" Vina menggelengkan kepalanya. "Biarin aku buat bicara sama Mas Dion sebentar aja." Mendengar permintaan Vina, jelas Bu Marina kaget. "Tapi, Ma, aku mohon." Wanita parubaya itu menghela napas berat, lalu berjalan keluar melewati Dion tanpa bicara apapun. Dion yang mendapatkan kesempatan jelas senang, bukan kepalang. Ia masuk dan menutup pintu, berjalan mendekati Vina yang mencoba untuk duduk. Ia sama sekali tidak menepis saat Dion membantunya. Tidak bisa dipungkiri jika Vina khawatir melihat wajah Dion yang babak belur. Tangannya terangkat menyentuh wajah lelaki itu, membuat dada Dion berdesir. "Kamu dipukulin papa?" tanya Vina. Dion mengangguk. "Tapi luka yang aku dapat jelas rasanya gak ada apa-apanya dibandingkan apa yang udah aku lakuin ke kamu." Seulas senyum terlihat di bibir Vina, membuat rasa bersalah dalam hati Dion semakin terasa. Ia tidak ingin jika disuruh untuk memilih hal yang begitu berat. Namun jika Dion memilih bersama istri pertamanya, itu berarti Dion kehilangan segalanya. Bukan hanya harta, tapi juga orang tua. Ayah dan ibunya tidak akan pernah memaafkan apa yang sudah Dion lakukan. "Kamu tahu aku akan sesakit ini. Terus kenapa masih kamu lakuin ini, Mas?" Pertanyaan Vina begitu mengiris hati. Dion yang serakah memang melakukan berbagai cara untuk mendapatkan apapun yang diinginkannya. Lelaki itu menunduk dalam. "Maaf." "Kamu cinta sama aku?" Dion kembali mendongak, menyentuh tangan Vina yang masih memegang pipinya. "Aku cinta banget sama kamu. Aku gak mau kehilangan kamu. Tolong jangan pergi," ucap Dion dengan suara bergetar, matanya berkaca-kaca. Lelaki jika sudah menangis seperti ini berarti apa yang dirasakannya bukanlah kebohongan. "Aku di rumah sakit sampai besok. Kamu mau nemenin aku sampai besok?" Dion mengangguk antusias. "Iya, aku bakalan nemenin kamu." Vina mengirimkan pesan pada sang ibu, meminta agar ibunya itu pulang. Meski awalnya Bu Marina menolak, tapi karena Vina tetap kekeh, akhirnya Bu Marina pulang dengan berat hati. "Obati dulu luka kamu, Mas." Vina mengambil kotak P3K yang ada di atas nakas dekat ranjangnya. "Aku bisa melakukannya sendiri." "Kamu diam aja." Dalam kondisinya yang juga lemah, Vina masih bisa mengobati luka di wajah Dion dengan telaten. Menahan sesak di dalam dadanya, ia hanya ingin mencoba. Bisakah berdamai setelah dilukai dengan begitu dalamnya? "Ada luka lain gak?" Dion membuka bajunya. Terlihat jelas lebam yang membiru bekas pukulan yang beberapa kali dilayangkan ayahnya tadi. Vina sampai meringis melihatnya. Tidak bisa dibayangkan betapa sakitnya itu. Bahkan saat diolesi obat saja Dion meringis, menahan perih. Ia merasa malu karena kesakitan hanya karena luka seperti ini saja. Selesai lukanya diobati, Dion meminta Fiona untuk makan. Ia tidak tega melihat istrinya yang lemas dengan wajah pucat seperti ini. "Aku suapi ya." Vina menggelengkan kepalanya. "Aku bisa sendiri, Mas." Dion hanya diam memperhatikan Vina yang tengah makan. Wanita itu hanya makan beberapa suap saja karena memang perutnya seolah tidak menerima makanan yang masuk. Untuk mengusir rasa mual, ia memakan rujak yang tadi diberikan oleh Bu Marina. Vina bersikap seolah tidak apa-apa hingga membuat Dion heran dan bertanya-tanya,
Tapi ia di sisi lain juga merasa senang karena bisa berdekatan dan bicara dengan Vina. Karena kondisi seperti ini, Dion menahan diri untuk menjelaskan apa yang belum diketahui oleh Vina. Ngantuk ya? Tidur di sini mas, ranjangnya masih luas. Vina menggeser tubuhnya, memberikan ruang pada Dion untuk berbaring. Enggak usah, nanti kamu sempit. Naik mas. Vina menarik tangan Dion, membuat lelaki itu akhirnya mengikuti apa yang diminta oleh Vina. Semalaman tidur dengan berpelukan di ranjang rumah sakit. Dion bahkan tidur dengan begitu nyenyaknya karena merasa tenang saat Vina ada di dekatnya, padahal masalah yang dihadapi belum usai. Dion terbangun saat merasakan ponsel di saku celananya bergetar. Dahinya berkerut saat tidak mendapati Vina di sisinya. Dengan cepat Dion turun dari ranjang dan berjalan ke arah toilet di dalam ruangan itu. Saat pintunya dibuka tidak ada siapapun. Bahkan Dion sudah tidak lagi melihat ada barang-barang milik Vina di sana. Hanya selembar kertas yang ada di atas nakas. Dion menyambar kertas itu dan membacanya. Makasih ya, kamu udah mau nemenin aku semalam. Anak kita pasti seneng karena ditemani papanya. Buktinya saat kamu dateng, aku yang awalnya gak mau banget makan, akhirnya makan juga meskipun sedikit. Rindunya terbayar karena papanya yang akhir-akhir ini sibuk. Aku gak bakal larang kamu buat ketemu anak-anak kok. Kita berpisah secara baik-baik. Semoga kamu bahagia dengan kehidupan kamu. Tanpa aku pun kamu juga pasti bahagia, mungkin lebih bahagia. Dion meremas kertas itu memukul dadanya yang terasa sesak. Air matanya bahkan keluar begitu saja. Ia berlari menyusul dari ruangan itu untuk menyusul Vina. Berharap masih bisa bertemu, karena jika Vina sudah ada di rumah orang tuanya, Dion sudah tidak ada kesempatan lagi bicara. Bahkan hanya sekedar menatap Vina pun hanya sebuah angan-angan. Ia tidak memperdulikan ponselnya yang dari tadi bergetar. Saat ini Dion hanya ingin menemui Vina. Tidak ada hal lain yang diinginkan selain itu. Sampai di depan rumah mertuanya, Diona langsung turun. Mang, Vina di rumah kan? Tanya Dion pada satpam. Belum pulang dari rumah sakit tuan. Tadi saja baru nyonya pergi lagi ke rumah sakit. Jangan bohong mang. Tuan periksa aja ke dalam kalau nggak percaya. Dion menjambak rambutnya frustasi. Apa Vina pergi juga nggak bilang sama Mama Marin? Gumam Dion. Ia hanya takut terjadi sesuatu pada Vina dan calon anak mereka. Loh kosong? Ini ruangannya kan? Fiona kaget saat masuk ke ruangan itu tapi tidak ada siapapun. Baru saja akan menelpon ibunya, wanita parubaya itu ada di belakang Fiona. Ona udah lama. Fiona terlonjak kaget. Mama ngagetin aja. Aku baru dateng. Kok nggak ada orang? Kak Vina kemana? Bu Marina masuk ke dalam ruangan itu mencari keberadaan Vina, tapi tidak ada. Selain ini, yang ada dalam pikirannya adalah Dion. Ia langsung menghubungi Dion tetapi tidak kunjung diangkat. Siapa yang nemeni Kak Vina kalau malam? Siapa yang nemeni Kak Vina kalau mama pulang? Tanya Fiona. Dion. Kemarin Dion datang ke sini. Vina minta mama pulang. Seharusnya mama gak pulang. Tenang mah, kita cari sama-sama ya. Fiona mencoba menenangkan ibunya itu. Meskipun ia sendiri merasa gelisah dan khawatir karena tidak tahu keberadaan sang kakak. Dan selesai teman. Gimana menurut teman-teman? Bertahan atau berpisah? Tulis di kolom komentar ya. Kalau teman-teman berada di posisi Vina ini, lebih baik bertahan atau melepaskan? Tulis di kolom komentar. Terima kasih telah mendengarkan. Semoga hari Senin aktivitas teman lancar. Jangan lupa juga subscribe bagi teman yang belum subscribe. Sampai berjumpa di bab berikutnya. Bye.